Bagi sebagian orang, rumah yang terlalu sunyi adalah hal yang tidak menyenangkan. Ini dapat dibilang berseberangan dengan sebagian yang lain, yang justru cenderung lebih memilih kondisi yang sunyi dan tenang. Untuk orang-orang yang menyukai suasana yang lebih bersuara, mereka umumnya mengumpulkan saudara atau kawan dekatnya untuk tinggal bersama. Sebagian yang lain memilih untuk memelihara berbagai jenis hewan untuk menemani mereka. Berbagai hewan peliharaan menjadi alternatif bagi kita. Mulai dari hewan yang ekstrim hingga yang lucu dan menggemaskan mudah saja kita dapatkan. Hanya saja, satu catatan penting harus kita ingat, bahwa tidak semua hewan dapat dengan leluasa kita jadikan hewan peliharaan dan memasukkannya ke dalam hunian kita. Salah satu hewan yang harus kita jauhi dan kita hindarkan dari dalam rumah kita adalah anjing. Walaupun di banyak ras dari anjing memiliki karakter yang lucu dan menggemaskan, hewan yang satu ini ternyata termasuk di antara hewan yang tidak boleh dimasukkan dan menetap di dalam rumah kita. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Dalam riwayat ini jelas sekali menerangkan bahwa kehadiran malaikat menjadi terhalang disebabkan karena adanya sosok anjing yang menetap di dalam hunian manusia. Jelas ini adalah sebuah kerugian besar manakala sebuah rumah terhalangi dalam masuknya malaikat yang membawa sejuta kebaikan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Akibatnya, di saat sebuah rumah terhalangi dari masuknya malaikat, otomatis yang akan lebih leluasa memasuki hunian tersebut adalah makhluk jahat dari golongan jin atau setan. Sungguh betapa mengerikannya ketika sebuah hunian ditinggali di dalamnya sebuah keluarga yang hari-harinya selalu berdampingan dengan bisikan-bisikan buruk dari jin musyrik pengganggu manusia. Dalam riwayat lain diceritakan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa Jibril akan datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aisyah menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril. Jibril menjawab, karena tadi rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Tak terbayangkan, rumah seorang nabi saja bisa terhalangi dari datangnya Jibril karena adanya anjing yang masuk rumah. Itu pun karena masuknya anjing di luar sepengetahuan beliau. Lalu bagaimana dengan manusia biasa seperti kita yang bahkan dengan sengaja memasukkan anjing ke dalam rumah dan menjadikannya sebagai binatang peliharaan? Dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwa jangan sampai hanya karena alasan-alasan sepele kemudian kita memaksakan diri memelihara anjing di rumah, menjadikan anjing sebagai teman, hingga kemana-mana selalu membawanya. Malaikat rahmat pun tidak akan mendampingi suatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang berteman dengan anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan, malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Tidak hanya anjing, rumah yang banyak ditempeli gambar-gambar makhluk bernyawa pun menjadi salah satu alasan malaikat enggan masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Inilah di antara penyebab paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang, di mana mereka terbiasa memajang foto atau lukisan makhluk bernyawa sebagai hiasan dinding di rumah-rumah mereka. Mulai dari foto keluarga, foto kenangan seperti traveling,
hingga foto momen wisuda dan pernikahan. Semua itu menjadi kebanggaan tersendiri dan merasa perlu untuk dipajang sebagai hiasan dinding di rumah. Padahal, ketika dinding rumah banyak berhiaskan gambar-gambar makhluk bernyawa, justru akan menjadikan rumah tersebut jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Malaikat jauh dari rumah-rumah tersebut dan jin yang buruk akan dengan leluasa bertengger dan mengganggu penghuni rumahnya. Sungguh sebuah kerugian besar disebabkan karena hal sepele semata. Dan sebagai gantinya, kita dapat menghiasi dinding rumah dengan aksesoris lain selain gambar makhluk bernyawa. Dengan demikian, dinding rumah tetap akan terlihat indah dan malaikat pun tidak terhalangi untuk masuk ke dalam rumah kita.